Malam turun di Samaria. Angin gurun meniup debu dan abu dari mesbah-mesbah Baal yang dibangun atas perintah Raja Ahab. Suara nyanyian berhala terdengar dari menara-menara tinggi. Israel tidak lagi mengenal Tuhan, tapi di sebuah sudut desa kecil ada satu keluarga yang tetap berlutut. Lilin dinyalakan. Gulungan hukum Musa dibacakan dengan suara berbisik. Anak kecil itu duduk bersila, matanya bulat menyala, Obaja, yang artinya hamba Tuhan. Ayahnya, seorang keturunan Lewi yang tersisa, berkata sambil menatap mata anaknya, "Nak, dunia sedang gelap, tapi kamu harus jadi cahaya. Bahkan satu lilin cukup untuk menuntun kaki yang tersesat." Dan sejak malam itu, Obaja mengerti. Hidupnya bukan untuk jadi orang biasa, ia akan menjadi penjaga terang di tengah istana kegelapan. Waktu berlalu, Obaja tumbuh dalam doa, dalam hukum Tuhan, meski di sekelilingnya kuil-kuil Baal terus bertambah. Tapi saat kelaparan mulai melanda dan desa mereka kekurangan, ayah Obaja memutuskan anak ini harus bekerja di kota. Tak disangka, Obaja malah ditarik masuk sebagai pengurus istana Raja Ahab. Itu tampak seperti anugerah, tapi hanya mereka yang takut akan Tuhan yang tahu. Istana itu seperti gua singa, para imam Baal mondar-mandir. Ratu Isabel menatap tajam siapapun yang memandang ke langit selain kepada Baal. Setiap hari Obaja melihat penyembahan palsu, kekejaman. Darah para nabi tumpah, namun Obaja berdoa dalam diam. "Tuhan, Engkau bawa aku ke tempat ini. Jangan biarkan aku menjadi seperti mereka." Hari-hari di istana tidak mudah. Obaja belajar mengenali wajah-wajah yang bisa dipercaya. Satu kata yang salah dan hidupmu berakhir di bawah pedang para penjaga Baal. Tapi anehnya, Ahab menyukai Obaja. Anak muda ini rajin, bijaksana, tidak ikut bicara banyak. Diamnya membawa kepercayaan. Bahkan Obaja naik pangkat menjadi kepala rumah tangga istana. Isabel mencurigainya, tapi Ahab membela dia hanya pekerja, bukan nabi. Apa yang tidak diketahui Ahab, Obaja sedang menyelamatkan jiwa-jiwa. Di malam-malam tanpa bulan, Obaja keluar istana diam-diam. Ia mencari pelarian-pelarian, para nabi Tuhan yang masih hidup. Isabel membantai para nabi, tapi Obaja menyembunyikan mereka. 2 gua di pegunungan dibagi, 50 nabi di sini, 50 di sana. Setiap hari dengan bantuan hamba-hamba setia, Obaja mengirim roti dan air. Dia tahu, satu kesalahan saja akan membuat kepalanya tergantung di tembok istana. Namun ia terus berkata dalam hati, "Tuhan, lebih baik aku mati untukmu daripada hidup membelot darimu." Roti sulit, gandum langka, air bahkan lebih langka. Tapi setiap malam tangan Obaja menulis daftar. Hari ini Gua Utara dapat 25 roti, Gua Selatan hanya 20. Ia harus adil. Ia harus hati-hati. Para nabi yang selamat memanggilnya penjaga terang, dan di langit yang tak terdengar doa, Obaja tetap berdoa. "Jangan biarkan mereka mati. Tuhan, aku tahu Engkau belum berhenti bekerja di Israel." Suatu malam Obaja kelelahan. Ia jatuh tersungkur di dapur istana. Matanya memejam. Dalam mimpinya, ia melihat seorang nabi berdiri di Gunung Karmel dan api turun dari langit. Semua bangsa berseru, "Tuhan, Dialah Allah." Ia terbangun dan menangis. "Apakah aku akan melihat hari itu, Tuhan? Ataukah aku akan mati dalam sunyi?" Dan seperti jawaban, keesokan harinya seorang pria datang dari padang gurun, jubah bulu, mata menyala. Elia kembali. Obaja sedang mencari rumput bagi keledai Ahab. Tanah sudah mati, tapi di tengah perjalanan ia melihat seseorang berdiri sendirian. "Elia?" Ia bersujud. "Apakah ini benar engkau, tuanku Elia?" Elia berkata tenang, "Pergilah,
Katakan kepada tuanmu Ahab, aku akan menemuinya. Obadja ketakutan. Ia berkata, jika aku pergi, lalu engkau hilang, Ahab akan membunuhku. Tapi Elia menatap dan berkata, demi Tuhan semesta alam yang hidup, hari ini aku akan menemuinya. Dan Obadja pun pergi dalam ketakutan, tapi juga dalam iman. Jalan ke istana seperti menuju kematian. Obadja tahu, jika Elia menghilang, Ahab akan memenggalnya. Tapi hatinya berkata, lebih baik mati dalam ketaatan daripada hidup dalam kompromi. Ia menghadap Ahab dan menyampaikan pesan itu. Raja itu murka, namun juga penasaran. Maka Ahab pergi ke padang, dan Elia menantangnya di Gunung Karmel. Dan Obadja berdiri jauh di belakang, menyaksikan dari kejauhan. Hari itu api turun dari langit, Elia berteriak, Tuhan, jawablah aku. Dan langit membuka. Api membakar korban, mezbah, batu, bahkan air parit. Israel bersorak, Tuhan, dialah Allah. Obadja menangis, air matanya tumpah. Setelah bertahun-tahun menyembunyikan nabi, kelaparan, ketakutan, kebisuan, akhirnya ia melihat Tuhan bertindak. Setelah itu, sejarah tidak mencatat lagi langkah-langkah Obadja. Tapi kita tahu satu hal, dialah orang yang setia di tempat yang paling sulit. Tuhan tidak lupa pada orang seperti itu. Dalam kitab kecil yang kelak memakai namanya, Obadja menubuatkan tentang kejatuhan Edom dan kemuliaan Sion. Kerajaan itu akan menjadi milik Tuhan. Obadja 1 ayat 21. Dan dari tempat yang dulu diselimuti penyembahan berhala, Obadja menyalakan lilin kecil yang tak pernah padam. Obadja adalah kita yang hidup di tengah dunia yang mengkhianati Tuhan. Tapi Tuhan memanggil kita untuk tetap diam dalam doa, setia dalam panggilan, dan menjadi terang di tempat tergelap. Dia tidak butuh sorotan, dia tidak mencuri kemuliaan. Dia hanya berkata, biarlah hidupku menjadi tempat terang Tuhan tinggal. Tuhan Yesus memberkati.